Sukacita Tuhan kekuatanku. Mari kita baca sebuah ayat, saya ambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saya merasa bahwa tiap pagi itu adalah sebuah kesempatan. Kalau kita bisa bangun pagi, rasanya seperti sesuatu yang baru, a new beginning, satu hari yang baru. Seperti yang dikatakan firman, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, haleluya, puji Tuhan. Saudara tahu nggak kalau Alkitab itu adalah kitab yang penuh dengan sorak-sorai. Ini kitab yang penuh dengan sorak-sorai, apalagi kalau saudara membaca Mazmur. Jadi ada sorak-sorai, ada sukacita. Sukacita itu memang dibutuhkan, saudara. Orang kerja kalau tidak punya sukacita, dia tidak mungkin bisa semangat. Makanya kerjaan itu juga harus dilakukan dengan sukacita. Makanya kalau saudara mengarahkan anak, ya tentu kita bisa memaksakan kehendak kita. Seperti saya dokter, saya paksa anak saya harus jadi dokter. Ya bisa saja, tapi kalau passionnya nggak di situ, nggak bisa. Jadi orang itu harus punya sukacita. Saudara, seorang ibu kalau tidak punya sukacita dalam rumah tangga, nggak bisa. Apalagi suruh jaga anak. Bapak-bapak jangan dikira jadi ibu itu gampang. Pikirnya, oh cuma di rumah toh enak. Coba diganti. Sesekali bapak-bapak yang jaga anak di rumah, ibu-ibu yang bekerja. Pasti tidak tahan itu bapak-bapak. Saya teringat dengan anak saya juga heran. Saya anaknya 2, anak saya anaknya 3. Di Australia tidak punya pembantu. Saya kadang-kadang berpikir, ya apa Yohan ini ya. Tapi saya lihat dia punya sukacita. Itu yang membuat dia punya passion untuk membesarkan anak-anak padahal yang kecil-kecil. Makanya bapak-bapak tolong jaga suasana rumah tangga itu sukacita. Supaya ibu-ibu itu punya semangat. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sukacita itu penting. Apalagi hari-hari ini sudah susah di luar. Cari kerja susah, cari makan susah. Kalau saudara masih tidak punya sukacita, saudara pasti tambah susah. Amin. Makanya ayo sukacita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya. Saya akan berikan 3 pernyataan yang penting. Yang pertama, Tuhan senang melihat anak-anaknya bersukacita. Haleluya. Jadi kalau kita mau sukacita itu pas dengan hatinya Tuhan. Saya yakin orang tua senang melihat anaknya sukacita ya, betul ya? Tidak ada orang tua senang anaknya merengut, nangis-nangis. Nah Tuhan juga sama. Tuhan itu senang kalau kita ini bersukacita di dalam dia. Tuhan itu tidak senang kalau saudara, wah serius, merengut toh, nangis-nangis toh. Tidak, jangan salah. Tuhan senang kalau kita bersukacita, haleluya. Memang itulah hati Tuhan. Makanya keselamatan dan sukacita itu satu paket. Di dalam keselamatan itu ada sukacita. Coba sudah perhatikan orang yang baru kenal Tuhan, dia pasti bersukacita. Dia alami sukacita yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Memang keselamatan jiwa, penebusan jiwa dan sukacita itu satu paket. Orang yang terima mujizat, terima keselamatan, terima pertolongan pasti hatinya penuh dengan sukacita. Nanti saudara baca Mazmur 107. Itu di situ tentang gambaran tentang orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Semua bersorak-sorai di situ. Jadi ini yang pertama yang perlu kita mengerti, bahwa Tuhan senang melihat anak-anaknya bersukacita. Pernyataan yang kedua, sukacita yang dari Tuhan tidak sama dengan sukacita yang dari dunia. Nah ini saudara-saudara. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sukacitanya itu lain dengan yang ada di dunia. Dunia juga bisa memberikan sukacita. Tapi sukacita yang dari dunia itu kondisional, bersyarat. Apa syaratnya? Yaitu kalau kita semua lancar, kita diberkati, cuan-jen, banyak duit, kantong tebal, sehat semuanya, usaha lancar. Oh itu bisa baru sukacita.
Atau mungkin kita nonton bioskop, kita pergi hiburan, kita makan-makan, nah itu baru bersukacita. Itu sukacita dunia, sangat kondisional, bersyarat. Tapi kalau sukacita yang dari Tuhan itu tidak bersyarat, tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Itu hebatnya, saudara. Sukacita yang dari Tuhan itu benar-benar unconditional. Dia adalah sukacita yang dari dalam. Makanya dalam keadaan apapun kita bisa bersukacita. Tuhan Yesus itu naik ke kayu salib itu bukan dengan murung, dengan stres. Walaupun memang berat bagi dia. Tapi dia tetap bersukacita, ada ayatnya. Dia bersukacita di dalam roh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sukacita dari Tuhan adalah sumber kekuatan. Nah, ini poin saya. Sukacita dari Tuhan adalah sumber kekuatan. Mari kita baca ayat ini. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanmu. Memang seperti yang saya sampaikan di awal, bukan? Sukacita itu kekuatan, saudara. Melayani Tuhan perlu sukacita. Beribadah kepada Tuhan perlu sukacita. Mengiring Tuhan juga perlu sukacita. Saudara beribadah kalau tanpa sukacita, waduh minggu ne. Tapi kalau ada sukacita bangun pagi, puji Tuhan, hari Minggu saya kembali bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Makanya sukacita itu Tuhan sudah berikan. Tadi sudah saya katakan satu paket dengan keselamatan. Dan jangan sampai hilang. Nah sekarang berikutnya jemaat di Tesalonika, dia dikatakan di sini, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikatakan sehingga kamu menjadi teladan di Makedonia maupun di Akhaya. Ini contoh bukan yang saya sampaikan tadi. Sukacita yang dari Tuhan. Sehingga walaupun mengalami banyak penindasan kita bersyukur kita ini. Kita di Indonesia ini sangat bersyukur. Karena Indonesia berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan agama itu dijamin oleh pemerintah. Kita masih bersyukur. Banyak negara-negara untuk menjadi anak Tuhan mereka harus alami penindasan. Kalau bukan sukacita dari Roh Kudus tidak mungkin saudara. Nah ini yang berikutnya adalah sekarang masalahnya yang ingin saya sampaikan ini saudara. Mengapa anak-anak Tuhan tidak alami sukacita? Atau sukacita saudara mulai pudar? Mengapa? Ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini dan kiranya itu bisa menolong kita, mengingatkan kita. Yang pertama karena salah dosa. Jadi dosa itu membuat kita kehilangan sukacita. Saya tidak usah ngambil contoh ya. Kita pernah mengalami bagaimana kita bersukacita dan bagaimana waktu kita tidak bersukacita. Karena kita ada salah di hadapan Tuhan. Sama, Daud juga demikian. Jadi Daud ketika dia jatuh di dalam dosa, dia kehilangan sukacita. Dia masih menjadi raja. Tidak ada orang berani mengganggu-gugat. Cuma Nabi Nathan saja yang berani menunjuk Daud. You are the man. Kamulah orangnya. Yang lainnya siapa yang berani? Yoab. Panglimanya paling tinggi, tidak berani, cuma paling ngerasan-rasan. Daud enggak benar. Tapi Daud sendiri, dia tahu dirinya sudah keliru di hadapan Tuhan. Dan dia tidak punya sukacita. Sebab itu dalam Mazmur 51, Mazmur pengakuan dosa, Daud dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kembalikan the joy of your salvation. Sukacita keselamatanmu, kembalikan kepadaku. Jadi kalau saudara-saudara mungkin ya mengalami hal yang seperti ini. Saudara kehilangan sukacita dan saudara tahu itu karena salah dosa di hadapan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat. Dan berdoa Tuhan kembalikan sukacita itu. Nah sukacita itu berharga sekali saudara. Jangan sampai itu hilang dari diri kita. Nah yang kedua adalah karena tidak menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam bahasa Mandarin dikatakan, kamu harus menjaga hatimu lebih dari segala sesuatu. Wanita itu selalu concern dan sangat concern dengan penampilan beauty-nya. Outer beauty itu bagus sekali dan itu sangat natural ya. Kalau pria yang begini-begini, nah itu bingung kita saudara ya. Kalau wanita begini-begini oke. Nah kita boleh concern dengan segala sesuatu, tapi jangan lupa yang terpenting jagalah hatimu. Firman Tuhan berkata, jaga hatimu. Melebihi segala sesuatu yang patut dijaga.
Salah satunya karena hati itulah sumber sukacita kita. Jadi itu kita harus jaga, karena banyak hal itu bisa membuat hati kita jadi nggak sukacita. Bahkan bisa membuat hati kita jadi pahit. Nah itu enggak boleh. Anak Tuhan enggak boleh nyimpen kepahitan. Kalau saudara masih nyimpen kepahitan, saudara harus berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan cabut kepahitanku. Mungkin saudara punya kepahitan kepada suami, kepada mertua, atau suami kepada istri, atau mertua kepada menantu, atau menantu kepada mertua. Itu akan membuat sukacitamu hilang. Harus plong hati ini saudara. Ngapain kita harus nyimpen-nyimpen gitu? Jangan nyimpen kepahitan. Nah, satu contoh dalam firman Tuhan, saya ambil contoh dari Rasul Paulus. Saya bacakan saja. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, maksudnya lain memberitakan Injil karena kepentingan sendiri, dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Mungkin mereka mau mendiskreditkan Rasul Paulus atau bagaimana kita tidak mengerti ya. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi Rasul Paulus ini luar biasa. Dia posisi dalam penjara dan rupanya banyak orang yang selama ini tidak senang dengan dia mencari kesempatan untuk menyakiti hatinya. Caranya dengan mungkin memberitakan, ya kalau sekarang mungkin zaman sekarang domba-dombanya Paulus itu direbut, ya toh, kan dia tidak bisa apa-apa, dia di penjara, ya toh. Nama Paulus dijelekkan dan segala sesuatu lah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Bagiku tidak masalah, karena apapun yang mereka lakukan, Kristus tetap ditinggikan. Nah, ya, sebab itu dikatakan aku akan tetap bersukacita. Jadi dari hal ini saya ambil sebuah pelajaran bagaimana Paulus itu bisa menjaga hatinya dari kepahitan, dari hal-hal yang negatif. Nah, ini harus kita pelajari. Jangan kita izinkan hal-hal yang negatif itu masuk dalam hati kita. Kita yang rugi sendiri. Kita kehilangan sukacita, ya toh? Hati kita nggak punya damai. Bahkan mungkin hubungan kita dengan Tuhan jadi ada sedikit renggang. Makanya saudara menjaga hati. Supaya sukacita kita itu tidak sampai berkurang, bahkan tidak sampai hilang dari kehidupan kita. Yang berikutnya adalah mengapa kita kehilangan sukacita? Karena tidak menjaga lidah. Mohon maaf, salah satu kelemahan seorang wanita adalah memang suka bicara, saudara-saudara. Tapi wanita ini kalau udah ngomong dia stres. Tapi kalau kebanyakan ngomong suaminya stres, saudara-saudara ya. Aduh. Nah, salah satunya lidah ini penting untuk kita jaga, saudara. Mengapa? Apa hubungannya lidah dengan sukacita? Karena lidah itu, kata Yakobus, walaupun lidah itu kecil, dia ibarat kemudi. Kapal yang besar sekalipun itu kemudinya kecil. Tapi kemudi itu bisa mengarahkan kapal itu. Apakah dia mau ke kanan atau ke kiri atau maju atau putar balik. Itu yang mengarahkan itu kemudi, yang kecil itu. Jadi lidah ini bisa memerintah kehidupan kita. Makanya lidah ini penting dan Tuhan sangat perhatikan. Tuhan bukan tidak perhatikan loh. Ada ayat berkata setiap kata akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ada ayatnya. Setiap kata yang sia-sia kamu harus pertanggungjawabkan nanti. Bangsa Israel gagal masuk Kanaan karena lidah. Makanya kita harus jaga, jangan sampai kita seperti yang dikatakan ayat ini ya, bersungut-sungut, gampang ngomel, berbantah-bantah, selalu tidak puas, kata-kata yang keluar itu selalu negatif, itu tidak baik. Itu akan membuat kita sendiri yang akan terdampak pertama-tama. Orang lain juga akan terdampak. Makanya kita harus jaga lidah kita ini supaya lidah kita ini menjadi berkat. Kata Amsal, lidah orang benar itu menggembalakan banyak orang. Lidah perkataan yang benar itu memberikan kehidupan. Dan konteks dari ayat khotbah saya, lidah yang benar itu membangun sukacita kita. Bukan malah membuat sukacita kita hilang. Mari saya bacakan dua ayat ini. Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan.
Jadi itu mari kita menyadari ada power dalam lidah kita. Biarlah power itu adalah power yang positif. Yang membuat orang lain terhibur, membuat orang lain terbangun, membuat orang lain terberkati. Haleluya. Dan yang terakhir, mengapa kita kehilangan sukacita? Karena menjauh dari hadirat Tuhan. Karena kita jauh dari hadirat Tuhan. Ketahuilah bahwa di hadirat Tuhan itu ada sukacita. Kalau saudara belum mengalami, saudara harus alami. Betapa di hadirat Tuhan itu penuh dengan sukacita. Sebab itu saya yakin kita sampai di sorga kita tidak akan kehabisan sukacita. Kita tidak akan seperti di bumi ini. Cari sensasi, cari excitement. Supaya kita bisa mendongkrak sukacita kita. Cari sesuatu yang baru. Tidak usah. Di sorga, di dalam hadirat Tuhan itu kita akan alami sukacita yang tak terbatas. Saya sering berkata kepada pasangan suami istri yang mau menikah. Semua di dunia ini limited. Perhatikan perkataan saya. Semua yang ada di dunia ini terbatas. Termasuk sukacita. Sebab itu jangan cari sensasi di luar. Dan saya katakan bahwa sukacita paling top di dunia itu adalah your family. Itu sudah ditulis dalam firman Tuhan. Saya bisa buktikan kepada saudara. Bahwa sukacita yang Tuhan siapkan yang paling tinggi mutunya dan paling langgeng itu sukacita your sweet home. Home sweet home. Saudara jangan melampaui itu. Kalau saudara mau coba sukacita yang lain, pasti akan tersesat. Ya toh? Jadi semua yang di dunia ini, mohon maaf, semuanya limited. Karena dunia ini memang limited edition. Tidak akan ada lagi. Yang seperti ini. Ada langit dan bumi yang baru, yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang kita tidak tahu bagaimana itu luar biasanya. Tapi yang seperti ini cuma ada saat ini, sampai nanti kedatangan Tuhan. Jadi semua di dunia ini limited, tapi nanti di dalam kekekalan semua itu unlimited, termasuk sukacita kita. Dan sekarang kalau Tuhan icipi kita dengan sukacita surgawi, itu kemurahan. Saudara pernah mengicipi? Saya pernah, saudara. Sekian tahun yang lalu, bahkan sekian puluh tahun yang lalu, saya pernah diicipi sama Tuhan. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dan sampai saat ini belum terulang kembali. Saya merasakan sukacita surgawi itu luar biasa. Saya waktu itu belum sedikit mengerti ini yang namanya sukacita surgawi. Ya saya sekarang juga alami sukacita waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi yang pengalaman yang saya tunjuk itu saya belum pernah alami lagi. Tuhan izinkan. Saudara tahu enggak bahwa dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita? Sukacita. Makanya kalau saudara terbeban, berat, banyak tanggungan, banyak pikulan, banyak beban, banyak kesusahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti saudara akan alami bahwa benar ayat ini berkata, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada nikmat senantiasa. Sebab itu orang-orang yang nantinya tidak mendapat bagian dalam kekekalan, dalam hidup yang kekal, mereka tidak akan alami sukacita. Karena dipisahkan dari hadirat Tuhan itu adalah sengsara. Demikian juga dengan hidup kita. Kenapa kita tidak alami sukacita? Mungkin karena kita jauh dari hadirat Tuhan. Saudara tidak pernah berdoa, saudara datang gereja ya cuma begitu-begitu saja. Saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara tidak bisa alami ya apa yang saya katakan poin nomor 4 ini, tidak mungkin alami. Saudara hanya akan alami ini kalau saudara datang masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau menyembah Tuhan. Makanya saya pernah berkata, kalau saudara datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, aku mau ketemu Engkau, tolong Roh Kudus. Karena tidak semua doa itu kita ketemu Tuhan loh. Kadang-kadang kita berdoa, kita cuma laporan sama Tuhan, Tuhan ini loh aku perlu ini. Nomor 1, Tuhan aku ingin sehat. Nomor 2, cuan jen, cuan hentujen, usahaku lancar Tuhan. Nomor 3, anak-anakku sehat. Dah Tuhan, tak serahno kamu, pamit, bye-bye. Gimana saudara bisa alami sukacita? Doa itu cuma dibuat tambal butuh. Gak bisa. Kalau sudah mau alami sukacita, sudah harus tarry on the Lord. Wait upon the Lord. Saudara harus menanti di hadirat Tuhan. Menanti, berharap, berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, bawa aku masuk dalam hadirat Tuhan. Dan itu butuh waktu. Berapa waktunya? Tergantung. Yang saya alami kadang bisa cepat, saya bersekutu. Kadang saya harus menunggu 1 jam, saya masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi it is worth it. Layak untuk diperjuangkan. Manusia ini kadang aneh bukan? Saudara menunggu dokter 1 jam, 2 jam sudah tidak masalah. Ya Pak ya, praktek dokter sudah nunggu di luar, sambil tenguk-tenguk. 1 jam, 2 jam sudah tidak ngomel. Tapi menunggu Tuhan baru setengah jam aja sudah tidak kuat. Habis gimana mau saudara ketemu Tuhan?
Makanya saudara, ayo saya ajak sidang jemaat, mari kita lebih dalam lagi. Karena Tuhan siapkan sukacita yang melimpah di dalam hadiratnya. Ada nikmat. Ayat yang lain berkata, tujukan pandanganmu, pandang wajahmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dan engkau akan berseri-seri. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan mau menganugerahkan sukacita kepada saudara. Tinggal saudara menikmati. Haleluya.